Tanah air kembali berduka. Banjir bandang dan longsor merusak ribuan rumah di 3 provinsi di Sumatera. Sampai tanggal 3 Desember, 753 korban jiwa sudah terjadi dan ratusan lainnya masih hilang. Bencana ini mengakibatkan kerugian bagi 3,3 juta orang di Sumatera. Kita sering menyebut ini musibah alam. Tapi mari kita jujur, ketika hutan di hulu habis, ketika izin pembukaan lahan diberikan sembarangan, ketika daerah aliran sungai rusak, itu bukan sekedar musibah. Itu adalah kegagalan kebijakan. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Bencana sudah terlanjur terjadi, korban juga sudah bertebaran. Tapi kita bisa belajar apa dari kasus ini? Apakah ini hanya sekedar musibah alam atau kegagalan kebijakan? Banjir Sumatera 2025 bukan bencana mendadak. Bukan sesuatu yang terjadi tanpa tanda. Deforestasi di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 175.000 hektar dan sebagian besar kerusakan hutan terjadi di Sumatera. Bahkan pakar hidrologi UGM secara tegas menyebut bahwa banjir dahsyat kali ini dipicu oleh kerusakan hutan di daerah aliran Sungai Hulu, tempat yang seharusnya menjadi penahan air. Jadi, ketika hujan ekstrim turun, air tidak punya tempat untuk meresap. Ia langsung meluncur ke pemukiman, membawa lumpur dan gelondongan kayu. Ini bukan sekedar hujan deras. Ini hasil dari keputusan politik selama bertahun-tahun. Mari kita lihat faktanya. Pemerintah daerah dan pusat selama puluhan tahun menerbitkan izin pembukaan lahan, izin perkebunan sawit, dan izin tambang di daerah-daerah yang seharusnya dilindungi. Tidak ada yang salah dengan sawit atau tambang. Masalahnya adalah ketika izinnya masuk ke kawasan hulu dan kawasan lindung, ketika penegakan hukum lemah, ketika pembalakan dibiarkan berjalan bertahun-tahun, itulah sebabnya banjir kali ini dan longsor kali ini begitu parah. Kerugiannya bukan hanya materi sejumlah 68,67 triliun. CNN tanggal 3 Desember melaporkan lebih dari 753 orang meninggal, 650 hilang, 2.600 luka-luka, ratusan ribu kehilangan rumah, dan total kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ketika kita bicara soal bencana, kita sebenarnya sedang bicara tentang biaya dari kebijakan publik yang buruk. Politik lingkungan di Indonesia sering hanya berhenti pada slogan, lestarikan alam, jaga hutan, antisipasi banjir. Tapi di atas kertas lain, kita menemukan pelemahan kawasan konservasi, alih fungsi lahan, dan konsesi yang masuk ke wilayah beresiko tinggi. Reuters bahkan menulis bahwa warga Sumatera menyalahkan tangan-tangan usil, tangan-tangan yang tidak terlihat. Istilah halus untuk menggambarkan pembukaan hutan yang tidak seharusnya terjadi. Dan begini pola yang selalu berulang. Hutan hilang, tanah kehilangan daya serap, sungai meluap, rumah terendam, rakyat menjadi korban, sementara mereka yang mendapat izin diam saja. Inilah harga dari politik yang tidak berpihak pada lingkungan. Bencana ini harus menjadi turning point. Semua pemimpin dan wakil rakyat di tingkat daerah, di tingkat pusat harus bersuara sama, harus berani menempatkan lingkungan sebagai prioritas dan bukan pelengkap. Itu berarti menghentikan izin yang merusak hutan dan merusak hulu daerah aliran sungai. Menegakkan hukum terhadap pembalakan ilegal. Menolak investasi yang mengabaikan kajian lingkungan.
Membuat perencanaan mitigasi berbasis data, bukan berbasis intuisi. Dan yang paling penting, berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi menyelamatkan rakyat banyak. Di Politician Academy kami percaya bahwa politik yang baik bukan soal citra, bukan soal jabatan, bukan soal peduli saat musibah sudah memakan korban banyak. Politik adalah bagaimana keputusan kita hari ini menyelamatkan hidup orang lain besok. Itu sebabnya kami terus membuat konten dan literasi politik tentang kebijakan publik, tata kelola, kepemimpinan yang berintegritas, menjadi anggota dewan yang berkualitas, dan bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik. Kami percaya dengan kebijakan publik yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup, bencana seperti di Sumatera tidak boleh terjadi lagi. Karena bencana seperti ini tidak boleh menjadi rutinitas tahunan. Ramalan cuaca mungkin sulit diprediksi, tapi dampak dari kebijakan yang salah sangat mudah ditebak. Saya Coach Bonggas, kita bertemu di konten berikutnya untuk membahas politik yang benar-benar melindungi rakyat. Salam kebangsaan.